Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Pratiwi dengan NIM 2101166 beserta teman saya. Alia Anissa dengan NIM 2101165. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang organ vegetatif tumbuhan untuk mata kuliah Botani Farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains. Kami dari kelompok 13 kelas S1 1D. Organ vegetatif tumbuhan adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, khususnya untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan pada tumbuhan. Adapun yang termasuk ke dalam bagian organ vegetatif tumbuhan ialah akar, daun, dan batang. Organ vegetatif tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar merupakan fondasi, penopang, dan penyokong batang tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh secara permanen. Adapun fungsi akar sendiri yaitu untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau substrat tempat hidupnya. Pada beberapa tumbuhan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai alat untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah dan mengalirkannya ke batang hingga ke daun. Selain itu juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif dan sebagai alat pernapasan untuk beberapa jenis tumbuhan tertentu. Adapun bagian-bagian dari penampang membujur akar yaitu yang pertama tudung akar. Tudung akar adalah akar yang hidup di bagian ujungnya yang bernama kaliptra yang memiliki sel jaringan parenkim yang di dalamnya mengandung sari tepung. Fungsi kaliptra sendiri adalah untuk menjaga dan merawat sistem kinerja yang sekaligus bertugas melembabkan akar agar tidak mengalami gesekan dengan partikel tanah saat ingin menembus tanah. Yang kedua yaitu inti akar. Inti akar adalah bagian akar yang berada pada pusat akar yang di tengah seputar bonggol akar, yang mana inti akar terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembuluh tapis yang berfungsi membantu dan melancarkan proses fotosintesa dan pembuluh kayu yang berfungsi menyebarkan air dan nutrisi makanan menuju tulang daun. Selanjutnya ialah rambut akar. Rambut akar sendiri mempunyai karakter unik yaitu berserabut, tidak beraturan tetapi berstruktur halus yang melekat kuat pada kulit akar bagian luar yang berfungsi untuk menyerap semua air dan garam mineral yang ada di kedalaman tanah. Selanjutnya ialah batang akar. Batang akar itu sendiri adalah batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar yang berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala bentuknya yang kecil-kecil. Selanjutnya ialah pangkal akar. Pangkal akar sendiri merupakan bagian yang paling dekat dengan batang tumbuhan. Dan yang terakhir adalah ujung akar. Ujung akar ini merupakan bagian yang termuda dan seperti tunas yang terus-menerus mengalami pertumbuhan dan pergantian akar baru pada waktu yang sudah menjadi ketentuan sel akar. Selanjutnya adapun anatomi penyusun penampang melintang akar yaitu yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah jaringan yang penting yang terletak pada lapisan terluar yang berfungsi sebagai benteng pertahanan jaringan organ penting tubuh yang mana jaringan epidermis ini tidak memiliki lapisan lebih dari satu, maka dari itu jaringan epidermis tumbuh terdapat kutikula. Bagian lapisan kedua yaitu adalah korteks. Korteks sendiri merupakan kontrol dan susunan oleh bantuan sel parenkim yang memiliki dinding ari atau tipis. Selnya tidak terbentuk padat yang akhirnya memungkinkan air serta nutrisi makanan berjalan ke arah korteks tanpa melewati jaringan sel tumbuhan. Bagian selanjutnya yaitu adalah endodermis. Endodermis sendiri merupakan lapisan yang menyusun batasan-batasan gerak korteks dengan stele atau perisikel. Dinding sel endodermis mempunyai beberapa lapisan suberin dan lignin yang mempunyai kecenderungan impermeal, yang fungsi utamanya adalah membawa dan mengarahkan garam mineral ke dalam stele. Bagian selanjutnya yaitu adalah stele, yang mana di dalam stele terdapat inti sel, phloem, dan xilem. Stele sendiri mempunyai pembuluh dan jaringan pelengkap yaitu
seperti hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Yang mana jaringan xilem dan floem pada sel tersebut yaitu floem berbentuk mirip bintang laut karena adanya benjolan yang menonjol keluar yang radial dari wilayah pusat ke arah vertikal, sedangkan floem berada di dalam benjolan xilem. Pada akar tumbuhan dikotil selalu ditemukan jenis susunan jaringan pembuluh tersebut. Organ vegetatif yang kedua adalah batang. Batang merupakan alat transportasi pada tumbuhan. Zat yang melewati batang ini salah satunya adalah air. Air dari akar ke daun serta hasil fotosintesis dari daun ke akar akan melewati batang. Batang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, serta sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selain itu, pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif. Pada umumnya, susunan-susunan pada struktur jaringan batang terdiri atas 3 jaringan, yaitu jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar dari tumbuhan dan terkuat yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Selnya tersusun rapat dan hanya memiliki satu lapis sel. Pada tumbuhan jaringan epidermis, biasanya dilapisi oleh kutikula yang mencegah air keluar dari batang sehingga batang tidak kekurangan air. Yang kedua adalah korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang memiliki bentuk tidak beraturan, sehingga korteks memiliki banyak ruang antar sel. Pada tumbuhan tertentu, korteks menjadi tempat untuk menyimpan cadangan makanan seperti pati dan gula. Yang ketiga adalah silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas lapisan epidermin, perisikel, serta berkas pengangkut xilem dan floem. Perisikel merupakan lapisan yang berfungsi memberikan kekuatan pada batang. Endodermis merupakan selapis sel yang melindungi silinder pusat. Kemudian ada xilem dan floem. Xilem memiliki fungsi sebagai pengangkut air dari akar menuju daun untuk fotosintesis, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil dari fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya adalah batang dikotil dan monokotil. Batang dikotil dan monokotil memiliki struktur jaringan batang yang berbeda. Yang pertama dikotil. Batang dikotil memiliki selapis sel endodermis yang merupakan ujung dari bagian korteks yang paling dalam, yang tersusun oleh amilum. Berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil bersifat kolateral terbuka, di mana di antara xilem dan floem terdapat sebuah kambium yang melingkar, yang mana jaringan kambium merupakan jaringan yang selalu aktif membelah. Kemudian monokotil. Pada batang monokotil tidak ditemukan endodermis seperti pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki tipe berkas pembuluh kolateral tertutup atau berkas pembuluh tersebar di seluruh bagian batang. Adapun bagian dari berkas pembuluh monokotil terdiri dari perikambium, jaringan pengangkut, dan empelur. Tumbuhan monokotil memiliki pertumbuhan primer yaitu hanya bertambah panjang, sehingga mekanismenya pertumbuhan sekunder tidak ada, di mana pembesaran batang ini dilakukan dengan bantuan dari empelur. Organ vegetatif tumbuhan yang terakhir ialah daun. Daun sendiri merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun sendiri biasanya mempunyai warna hijau karena di dalam daun terdapat zat klorofil. Adapun fungsi daun itu sendiri yaitu sebagai tempat untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis pada tumbuhan, sebagai tempat yang berfungsi untuk mengeluarkan air melalui transpirasi dan gutasi, sebagai tempat yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dari udara, sebagai tempat yang berfungsi untuk memproses respirasi pada tumbuhan sehingga bisa terjadi keberlangsungan hidup untuk tumbuhan itu sendiri secara keseluruhan. Adapun struktur luar daun yaitu ada pelepah daun. Pelepah daun itu merupakan bagian pangkal daun yang bentuknya melebar. Dan ada tangkai daun. Tangkai daun itu bagian atau organ daun yang terdapat menopang atau menahan helai daun agar tidak jatuh. Dan selanjutnya ada helaian daun. Helaian daun itu merupakan bentuk dari suatu daun itu yang sangat beragam. Dan di helaian daunlah tempat terjadinya proses fotosintesis. Untuk struktur internal daun sendiri, yaitu yang pertama ada kutikula. Kutikula merupakan lapisan lilin yang fungsinya untuk melindungi zat-zat yang ada di dalam daun dan mengurangi proses penguapan. Semakin kering tempat suatu tumbuhan itu tumbuh, maka akan semakin tebal kutikula yang terdapat pada daun tumbuhan tersebut.
Selanjutnya ada lapisan epidermis, yang mana lapisan epidermis ini adalah lapisan jaringan yang ada di bawah permukaan daun, yaitu ada epidermis bawah dan ada epidermis atas. Pada bagian epidermis atas, daun ini biasanya terdapat sedikit stomata dan bahkan tidak ada, sehingga proses penyerapan CO2 yang terjadi untuk bagian atas daun itu sedikit bahkan tidak terjadi sama sekali. Selanjutnya adalah jaringan mesofil. Jaringan mesofil itu jaringan yang terbentuk dari sel parenkim yang fotosintesis dan berada pada bagian dalam daun. Jaringan mesofil ini terdapat beberapa bagian, yaitu jaringan tiang dan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Untuk jaringan tiang itu sendiri, jaringan yang mempunyai banyak kloroflast yang fungsinya yaitu sebagai pembuat makanan. Sedangkan di jaringan bunga karang adalah jaringan yang rongganya berguna sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selain itu, pada daun juga terdapat berkas pembuluh angkut yang mana berfungsi untuk menerima hasil zat hara yang diserap oleh akar, dialirkan melalui batang sehingga sampai ke daun, dan untuk mengalirkan kembali hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu ada epidermis bawah. Epidermis bawah itu sendiri terdapat banyak stomata dan sel penjaga, yang mana di jaringan epidermis bawah ini terjadi sangat banyak penyerapan CO2. Oleh karena itu, penyerapan yang terjadi sangat banyak. Dan pada stomata tersebut jugalah keluar lagi hasil dari fotosintesis yang berupa oksigen yang akan diserap oleh manusia.